Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Rianto. Di sini saya akan menjelaskan terkait praktikum tugas 2 materi komputer jaringan, yaitu materi praktikumnya adalah menggunakan CMD, kemudian menjelaskan perintah pada TCP, kemudian menggunakan perintah tersebut, mempraktekkan. Langsung saja kita eh, mulai. Pertama yaitu klik mulai dan ketik CNC pada kolom pencarian, kemudian menekan enter. Tekan Ctrl Shift plus enter, Ctrl Shift enter. Klik mulai semua program aksesoris, kemudian klik command prompt atau menu menjalankan sebagai administrator. Langsung kita klik CMD run as administrator. Nah, ini tampilannya sama, kemudian kita masuk ke perintah-perintahnya. CD yaitu perintah untuk pindah-pindah direktori, ya. CD ini nanti digunakan untuk berpindah-pindah direktori. Kemudian CLS ini adalah untuk CLS adalah digunakan singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Kemudian menunjukkan file bantuan perintah, menampilkan file bantuan perintah. CLS ini adalah menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar. Bantuan dasar, berarti CLS itu adalah membersihkan layar. File bantuan untuk perintah direktori untuk lebih banyak konten. Oke, berarti langsung kita ke dir kita enter. Nah, ini merupakan perintah perintah A yang digunakan untuk perintah directory. Langsung saja kita pelaksanaan. Kita ingin coba untuk menghapus, klik CLS, kemudian oke, terhapus. Berarti CLS tadi adalah untuk menghapus. Kemudian kita ifconfig ifconfig if ifconfig all. Jadi itconfig adalah bisa menampilkan informasi, berarti itconfig. Kita coba config dulu. Jadi itconfig adalah untuk menampilkan informasi seperti IP address. Jadi IP address itu adalah ini 191.168.164.43, ini adalah IP address. Kemudian netsmap, kemudian gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address. Ini subnet masknya, ini gateway jalurnya, kemudian hostname-nya, ini adalah hostname, berarti link lokalnya. Kemudian kita klik lagi ifconfig.
copy all. Copy plan ini memberikan informasi yang bersama dengan penelitian Depo, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS Winsmark maupun MAC address yang digunakan. Jadi memberikan informasi pengaturan DNS. Jadi connection ini pengaturan DNS-nya. Jadi ini ada hostname, ini adalah nama laptop yang sedang digunakan, dan ini adalah informasi terkait ipconfig. Kemudian ada informasi tambahan seperti pengaturan DNS service, dan ini adalah informasinya. Kemudian ipconfig ipconfig garis miring tanda tanya adalah membantu menunjukkan option-option yang digunakan untuk atau rumus yang akan digunakan. Kita menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah. Jadi bantuan-bantuannya itu sudah ada di sini penjelasannya. Kemudian ini adalah optionnya, bantuannya. Kita akan mencoba command command enter. Dan ini juga hasilnya sama seperti di atas. Jadi menunjukkan option-option bantuan yang digunakan. Kemudian kita mencoba lagi ipconfig release. Jadi ipconfig release ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Jadi ini adalah terdapat IP address, maka pada tadi akan di reset. Jadi perintah release ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila ini dijalankan, maka komputer saat ini akan menjadi kosong. Jadi IP address yang ada di komputer ini kosong. Ketika dijalankan koneksi akan dinonaktifkan, kemudian dilanjutkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address. Jadi di sini sudah kosong, tidak ada IP address karena sudah di reset. Nah, sama seperti ini. Kemudian ipconfig renew. Jadi perintah ini
ping renew mana tadi. Nah, dari sini bedanya digunakan untuk mendapatkan elemen baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfirmasi dengan berarti hanya berjalan pada klien yang telah dikonfirmasi dengan DHCP. Baik, selanjutnya incoming display. Di if config display DNS digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS. Jadi menampilkan DNS termasuk localhost koneksi. Jadi ini adalah DNS-nya yang sedang berjalan di laptop ini. Kemudian sekaligus menampilkan localhost koneksi. Jadi ada IP addressnya, di sini adalah localhost koneksi. Kemudian kita ketik lagi ipconfig plus DNS. Jadi gunakan mengusulkan atau mereset DNS cache. Jadi berarti di sini sudah sukses, berarti sudah berhasil mengosongkan atau mereset DNS cache. Kemudian berarti ada kata-kata sukses, berarti sudah berhasil. Kemudian register DNS. Jadi register DNS ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Jadi ini harus register Windows IP configuration registration of DNS server record for all adapter of the computer has been initiated. Telah initiated, an error will be reported. Ini berarti sudah berhasil. Jadi apabila ada kesalahan maka akan menampilkan dalam 15 menit. Berarti sudah. Kemudian kita coba ping, kita hapus dulu untuk data, tidak usah, mending kita langsung saja ping ping ini adalah untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah seperti tadi yang awal. Dia menampilkan option atau bantuan yang digunakan atau dalam perintah ping seperti ini.
Kemudian berdasarnya kalau dua perintah pertama berdasarnya sama akan tetap sesuatu mencapai sumber bersumber sama. Ini adalah cara terbaik untuk menghouse ketika pengujian IPv4. Jadi ketik ping IP address misalnya ini adalah digunakan untuk menguji host lain dalam suatu jaringan apakah dalam keadaan hidup. Kita coba untuk menguji, ikuti seperti yang di sini. Kita ketik ping kemudian IP address. Dan IP addressnya adalah 10.24 2. Berarti ini request timeout, artinya berarti host pengujian untuk host lain atau jaringan dalam keadaan tidak ada atau mati. Berarti jaringan lain dalam dalam satu jaringan itu adalah tidak hidup. Berarti keadaan tidak hidup. Berarti kalau misalkan ada, mungkin di sini akan menampilkan. Selanjutnya kita lanjut. Setelah ping kemudian net start, kita cari net start. Ini ada ping terus menerus. Dalam proses ping agar kita memantau terus koneksi yang kita gunakan menggunakan kode perintah T minus T untuk membuat ping tidak terbaca oleh waktu dan akan berulang melakukan proses terus menerus tanpa berhenti. Contohnya kita ingin ping perintahnya menjadi, kita coba mencoba untuk ping 192 168 titik 1 minus T. Ketika perintah dijalankan, maka komputer akan menerima balasan secara terus-menerus. Untuk menghentikannya, kita bisa menekan tombol plus C atau Ctrl plus C plus Ctrl plus C Ctrl plus C untuk menutup jendela CMD. Ini kita klik. Sepertinya tidak bisa karena tadi ya, seperti berarti karena ping apa tadi, karena pengujian host lain tadi ini membutuhkan host lain. Apakah dalam keadaan hidup, berarti tidak ditemukan host lain. Ya, langsung saja kita Ctrl plus C.
paket send terkirim 10, yang diterima tidak ada loss, artinya tidak terkoneksi 10, berarti memang tidak ada host lain, berarti tidak bisa. Kemudian kita langsung saja menuju netstart. Perintah netstart ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke kompleks sedang dipakai. Pada prinsipnya netstart sama dengan task manager. Langsung saja kita klik netstart. Ini ada proto, local address, origin address, state. Jadi proto TCP ini adalah menunjukkan jenis protokol yang bisa dipakai TCP atau UDP. Berarti protokol yang bisa dipakai adalah di sini adalah tertera yaitu TCP. Kemudian di sini ada local address, jadi IP addressnya. Kemudian foreign address, ini adalah menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Oh, ini ada nomor portnya. Kemudian yang ini ada WhatsApp, berarti sedang nomor portnya 2 sedang mengakses WhatsApp. Oke, sudah. Dan ini state, menunjukkan status koneksi. Ini adalah status koneksinya, established. Foreign address, local address, proto. Kemudian kita netstat A, mencoba netstat A. Netstat A, semua koneksi baik yang listening maupun yang tidak, menampilkan semua koneksi yang listening ataupun yang tidak. Berarti ini adalah koneksi-koneksi yang listening dan tidak. Ini ada TCP ini sekian, ini adalah listening dan ini tidak. Berarti ini tadi established adalah tidak listening, berarti. Kemudian kita mencoba netstat E. Netstat E ini adalah menampilkan statistik paket yang dikirim dan diterima. Jadi ini adalah paket yang diterima dan ini adalah paket yang dikirim. Ada byte-nya sekian dengan nomor ini. Jadi netstat E minus E ini seperti ini adalah digunakan untuk menampilkan statistik paket yang dikirim dan yang diterima. Kemudian kita pilih salah satu lagi, kita netstat O, coba untuk netstat O. Netstat O itu menampilkan PID, proses ID untuk setiap koneksi. Jadi setiap koneksi itu akan menampilkan
proses ID-nya ini adalah 6040 6040 6040 ya ini. Jadi ini akan menampilkan terus menerus, kemudian kita akan kontrol plus C. Ini kita Napster. Napster perintah ini berfungsi untuk menampilkan informasi NetBIOS, mengidentifikasi jaringan remote atau komputer file sharing yang sering diaktifkan. NetBIOS telah dikembangkan pada tahun. Terdapat jenis digunakan untuk perintah ini. Perintah Napster sehingga sama juga dapat koneksi. Kita akan mencoba Napster-nya, yaitu Napster minus A desktop. Speednya jalankan hasil yang sama juga dapat dicapai dengan mengeksekusi Napster. Is not recognized as an internal or external command, operate program or batch file. Sepertinya tidak bisa. Kemudian kita coba untuk menampilkan statistik resolusi nama NetBIOS. Kita klik Napster. R tidak bisa. NB stat menampilkan Netspot is not recognized. Kita coba sekali lagi. Is neither an internal or external command, operatable program or batch file. Selanjutnya kita langsung saja ke tracker. Tracker. Perintah ini digunakan untuk informasi dari rute yang dilewati oleh paket mencapai tujuan. Kita akan mencoba tracker. Tracker spasi www.microsoft.com. Kita enter. Bisa, kenapa? Sebagainya kita melakukan drag
dan menetapkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas internet, tipe dan fungsi router, stabilitas terus melakukan dialog berdasarkan dengan oh ini ternyata tidak bisa karena harus benar-benar ini harus komputer kita harus terhubung dengan router. Sepertinya kita salah. Ntar tra trach or trach or www ternyata salah. Microsoft.com. Ntar oh ternyata salah, kita tracket sama tracer. Sambil menunggu di sini biasanya akan menampilkan 10 tracer. Kita tunggu. Dengan melakukan tracer, kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Dari hasil tes yang dilakukan terlihat bahwa koneksi yang digunakan cukup baik. Yang ini berarti ini adalah sudah 10, berarti ini ada tanda bintang 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 bintang, jadi kurang, berarti tidak baik. Apa ya, ini ada waktu yang menunjukkan semakin kecil adalah perpindahan yang dilakukan akan semakin cepat. Berarti semakin kecil ini waktunya ms nya ini, berarti perpindahan yang dilakukan semakin cepat. Apabila semakin besar tinggi ms nya, berarti perpindahannya semakin lama, berarti lemot. Berarti yang cepatnya adalah 2 ms, yang lamanya adalah 20 sampai dengan 34 ms. Dan ini ada bintang-bintang, ini artinya ada pesan yang muncul seperti tanda bintang atau pesan request time out. Jadi ini adalah request time out. Berarti tracer tersebut terjadi masalah. Berarti di sini ada suatu kendala yang mengakibatkan request time out. Oke. Selanjutnya kita coba pathping. Pathping ini digunakan untuk mengatur network latensi dan network loss. Pathping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Kita coba. Jadi ini adalah optionnya dan ini adalah keterangannya. Penggunaan fungsi dari pathping seperti ini adalah perintah ini digunakan perintah digunakan untuk menambahkan informasi address maupun hostname dari setiap router. Kita akan mencoba pathping.
minus n specific spesifik. Dia harus menggunakan rumus lain berarti. Kemudian kita langsung menuju no ns lookup sorry ya. Sampel adalah yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS atau alamat sesuai dengan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Kita akan mencoba, pertama kita coba untuk ns lookup. Informasi tentang DNS ini ada address, IP addressnya, servernya tidak diketahui. Kita akan mencoba yang disini dengan perintah ns lookup. ns lookup google.com. Ini adalah untuk menampilkan informasi tentang DNS-nya, itu kita DNS-nya pilih google.com dan servernya namanya ini, kemudian addressnya, kemudian menampilkan. Selanjutnya nets, perintah untuk nets. Digunakan untuk DNS, digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi dengan kapasitas sedang berjalan. Kita akan coba nets kok nggak muncul. Nets kita akan mencoba mungkin untuk menambah IP address. Dengan gas local area connection untuk mengubah IP address Anda saat ini, ketika net interface IP nama atau jika jaringan Anda jika ada dalam mengubah namanya. Oke, kita akan mencoba untuk menambah IP address nets interface IP bukan
area connection. Connection 92 98 255 3 kali titik 0 dan kita klik enter. Incorrect interface nets IP address name local area salah file name directory name perform label syntax salah, berarti oh sama dengan name sama dengan salah ulang, berarti tidak net address name sama dengan local area delapan satu titik 102 255 255 255 255 0 0 spasi 192 titik 168 titik 1 address name sama dengan local misalnya kita klik enter. Kok ini tidak bisa lagi? Oh, ini sudah untuk menghapus tipe ini salah, kemudian ini sudah di enter. Kita hapus dulu, hapus tidak ya, nggak usah lah ya. Menghapusnya kita next
92 268 1 kosong titik 1 titik 255 02 spasi ya 255 255 nggak bisa. Oh, harus addressnya di depan. Selanjutnya kita ke row. Guna untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini bisa digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang punya dua atau lebih router. Route digunakan untuk menyusun trafik komunikasi khas IP. Kita menggunakan route. Pertama kita akan route print. Jadi ini adalah menambah perintah untuk routing table. Jadi di sini adalah menu route-nya di sini, hasil dari pencarian route. Kemudian kita akan mencoba menambahkan berarti ini route path. Kita akan menambahkan route path 192 168 ya 1.0 max 255.255.255.0 akan menambahkan informasi seperti berikut. Jadi perintahnya itu kalau misalkan salah akan muncul gini panduan. Jadi cara kita menggunakannya, kemudian kita ke net.
selanjutnya kita ke net. Jadi akan menampilkan net itu memberikan opsi tampilan pengguna, sesi mulai dan berhenti, dan lain-lain. Ada komputer, config, continue, cloud, group, help, help MSG, local group, pause, session, share, start, static, stop, time, use, user, view. Dan NetView digunakan melihat komputer sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Apakah mereka fokus domain? Tip komputer dengan garis terbalik ganda ini menunjukkan UNC atau konveksi penamaan universal. UNC dapat digunakan saat memetakan drive dan menghubungkan ke komputer karena alasan lain. Kita akan kita akan net time, mencoba net time live desktop. Satu, ingin ke waktu komputer lain. Nah, karena kita tidak terhubung berarti tidak bisa. Jadi perintahan ini digunakan untuk melihat opsi tampilan pengguna, sesi mulai dan berhenti. Net view digunakan, kita net view. Komputer sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Ini tidak ada respon. Ada system error. The list of set of this person is not correctly available. Berarti tidak terhubung dengan LAN. Karena komputer yang saya pakai tidak terhubung, maka tidak menampilkan. Kemudian selesai, kita untuk menghapus ini cara yang telah kita praktekkan tadi, yaitu dengan CLS. Kita klik CLS, kita enter, kita hapus. Ya, demikian praktikum terkait tugas 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.